Pemilu 2024 masih jauh, tapi aroma jegal-menjegal mulai berhembus kencang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E yang digelar Juni lalu. Hal itu diungkapkan politikus senior Partai Nasdem Zulfan Lindan. Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E memang menjadi sorotan publik karena menyangkut nama Anies Baswedan. Apalagi Gubernur DKI Jakarta ini masuk dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2024. Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menepis kabar gelar perkara tersebut. Menurutnya, kasus penyelenggaraan Formula E masih berstatus penyelidikan. Tak hanya persoalan Anies, elit Partai Gerindra pun buka suara soal upaya jegal dengan pemasangan baliho secara masif. Meski tak mengandung serangan, isinya akan berpengaruh pada basis suara Prabowo. Lalu apakah cara-cara seperti itu menjadi salah satu upaya menjegal Anies dan Prabowo mengikuti konsistensi Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Waduh, ini hari Jumat ya? Hari Jumat keramat? Enggak lah, kalau saya sih tadi pagi udah keramas, saya nyelah keramat lagi kalau saya. Keramat ya? Tapi ini kita coba akan mengusik-ngusik ya, meskipun kabarnya KPK sejak malam tadi hingga dini hari dan akhirnya kita tunggu bersama sudah menyampaikan ya konferensi pers. Terkait dengan Formula E? Oh bukan dong. Terkait dengan OTT. Ada lagi OTT ya, juga yang gitu dilakukan. Kan? Jadi bukan melulu soal Formula E ya. Oke, baik. Nah di studio sudah hadir narasumber kami, politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang Zulfan. Sehat, alhamdulillah. Mas Adi, analis politik. Selamat pagi. Apa kabar Mas Adi? Selamat pagi Fadil. Selamat pagi. Ya. Dan juga di ujung telepon, alhamdulillah sudah bergabung juga bersama kita ada Mas Ali Fikri, juru bicara KPK. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ali Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, makasih ya. Mas, kita apresiasi loh Mas Ali mau bergabung dialog bersama kami. Karena pukul 3 tadi saya yakin nih mata bengkak nih pasti Mas Ali ini. Lembur. Tapi sebelum ke Mas Ali saya ingin konfirmasi dulu ya. Bang Zulfan, Ya. itu pernyataan Anda dapatnya datanya dari mana Bang? Kita pengen tahu Bang, kan kabarnya disebut hari Jumat ini ada gelar perkara nih. Jadi ramai ini, lembur Nah, juga Bang Ali Fikri. sekarang kan begini, kalau kita di dalam dunia politik itu kan informasi macam-macam aja. Ya, masuk dari kiri, kanan, tengah, belakang itu banyak sekali kan. Ya. Nah, kemudian kan memang KPK sudah memanggil Anies. Pada waktu itu. Sebelumnya kan, kalau nggak salah tanggal 7 apa 10 Iya. Dan September. cukup nyita Ramai waktu juga juga ya waktu itu. pemeriksaan. 11 jam kan, Iya. berarti kan ini serius Iya. gitu loh. Dan saya kira follow up-nya seperti apa dong? Kan gitu. Follow up yang Anda maksudnya clear-kan dong gitu. Ya, kan artinya setelah Formula E, setelah dipanggil ke KPK, Jadi saksi, oke. kan biasanya KPK kan pasti ada Tindak lanjut lah. tindak apabila- lanjutnya, siapa Iya. yang menjadi tersangka, siapa atau kadang-kadang tidak menjadi tersangka dulu atau masih panjang lagi kan, Akan dipanggil lagi dan manggil lagi pemanggilan ulang, saksi-saksi lain kan gitu. Iya. Nah, itu kan kaitannya ke situ sebenarnya. Oke. Nah, ini kan berkaitan dengan pernyataan SBY Oke. dengan mengatakan mereka. Apa maksudnya nih mereka ini? Ya kita kan ingin memperjelas. Kalau bicara soal siapa yang Ini statement soal jegal-menjegal itu. jegal maksudnya. menjegal ya. Kalau kita bicara siapa sih yang bisa menentukan dua calon itu? Oke. Ya kan? Kalau dari segi partai misalnya yang berkaitan dengan langsung dengan Ya. Pak Jokowi misalnya PDIP. Kan gitu. Kemudian bisa jadi presiden. Oh, ini bisa juga jadi yang ramai dibicarakan itu, oh ini jangan-jangan persoalan Anies di KPK kan gitu. Nah, karena kan begini, kan hanya ada 3 calon yang sebenarnya dari survei-survei ini yang cukup besar elektabilitasnya, Ya. yaitu Prabowo, Ganjar. Ganjar dan Anies. dan Anies. Ya. Berarti kalau Anies nggak bisa, kan tinggal 2 ini. Ya. Yang lain kan nggak mungkin maju. Oke. Nah, saya hanya ingin memperjelas itu aja. Oke. Jangan kita menyebut mereka itu siapa. Oke. Nah, Tapi- tetapi kan kita tidak bisa menuduh bahwa wah ini Pak Jokowi, ini PDIP, ini KPK. Jadi lembaga ini aja yang itu. Bukan. Kita juga tidak menuduh kan. Tidak menuduh. Kebetulan Tapi kita bertanya, hak tanya gitu kan. secara hukum itu memang kan ini domainnya
KPK. KPK Betul. Dan- kan masih alat hukum negara loh ya kan. Lah iya. Bukan alat politik loh ibaratnya. Nah, Gitu. begini, itu kan kalau itu kan soal persepsi. Iya. Nah, persepsi kan. Oke. Alat negara atau alat politik itu persepsi di mana kita meletakkan posisi itu di mana kan Oke, gitu. Jadi oke. menurut saya begitu. Oke, kalau begitu kita minta coba konfirmasinya langsung ke Bang Ya. Ali Fikri. Jadi Tabayun pagi-pagi enak loh. Tabayun, betul. Kelanjutannya bagaimana? Jangan sampai kemudian Ada yang alat negara menunggu ini KPK menjadi ini, kurang lebih alat gitu. politis begitu, Bang Ali Fikri. Iya, yang pasti bahwa kita semua tahu KPK itu penegak hukum gitu ya. Tentu pembicaraan mengenai hukum dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Secara teori normatifnya kan demikian ya. Tetapi kami pastikan KPK sesuai dengan tupoksi KPK berjalan di atas rel penegakan hukum, begitu ya. Oke. Kita tidak ingin masuk ke wilayah Politik, politik, praktis, begitu ya. Dan ya tuduhan terkait dengan politisasi ataupun kriminalisasi ketika kemudian penegakan hukum dilakukan oleh KPK itu sudah hal biasa, begitu ya. Termasuk kemarin di Papua juga kemudian kan narasinya ini politisasi dan kriminalisasi, tapi kami sudah tegaskan tidak ada, ini murni penegakan hukum. Iya. Pun sama dengan laporan masyarakat atas kasus Formula E ini juga, ini kan tindak lanjut dari laporan masyarakat sesuai dengan tupoksi KPK, maka dilakukan verifikasi, telaahan kan begitu ya, dengan mengundang beberapa pihak-pihak yang mengetahui dari materi laporan yang masuk ke KPK begitu ya. Oke. Dan kita tahu terakhir juga Gubernur Jakarta hadir tanggal 7 September yang lalu itu bagian dari kami terus untuk meminta keterangan dan klarifikasi dengan mengundang beberapa pihak. Nah, tindak lanjutnya apa ketika kemudian KPK mengundang beberapa pihak tersebut? Ya tentu analisis begitu ya. Analisis dilakukan. Jadi dalam proses penegakan hukum itu kan ada fakta hukum gitu. Ini yang mungkin sebagai pemahaman bersama ya. Kadang-kadang sebagian orang menarasikan kalau fakta itu sudah pasti fakta hukum begitu. Oke. Sebaliknya seharusnya fakta hukum itu pasti terdiri dari fakta-fakta gitu. Nah, fakta hukum itu apa? Fakta hukum itu adalah ketika ada keterkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain begitu. Itu baru kemudian membentuk sebuah fakta hukum. Nah, ini adalah jalur hukumnya di sini begitu. Nah, untuk menemukan adanya fakta hukum itu kan perlu analisis panjang begitu ya. Perlu kemudian faktor kehati-hatian untuk menentukan bahwa benar ada fakta hukum begitu. Mas Nah, ini Ali. yang terus dilakukan oleh KPK. Mas Ali, Begitu. saya tidak ingin sih sebetulnya menggunakan narasi yang ekstrim gitu ya. Tapi seakan-akan kalau dari mendengar penjelasannya Bang Zulfan ya Mas Ali ya, kayak seakan-akan KPK ini kayak malaikat pencabut nyawa gitu. jadi ini sudah menjelang 2022 masuk 2023, nanti kita akan mengayun aja tuh nanti untuk Anies Baswedan ini dengan kasus Formula E-nya begitu. Tanggapan Anda deh. Ini ranahnya ada di KPK soalnya. Ya, saya kira nanti karena ini tadi ya mengkaitkan selalu dengan proses-proses politik yang sampai tahun depan itu, ya tentu nanti semua yang dikerjakan oleh KPK seolah-olah dinarasikan ini ada politisasi begitu. Ya. Padahal faktanya tidak demikian. Nah itu begitu. dia Mas Ali. Artinya kan hukum dan juga politik ini kan tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan bagaimana kemudian kalau kita lihat Ya. juga sosoknya ini kan sosok yang diperbincangkan juga di ranah politik. Bagaimana kemudian KPK mengklirkan hal ini begitu? Iya, ya tentu apa yang kemudian KPK lakukan ini kan selalu kami sampaikan sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK dalam hal-hal tertentu begitu ya. Tidak semuanya kemudian kami juga bisa sampaikan ke ranah publik apa yang dikerjakan oleh KPK dalam upaya penindakan. Karena tentu kita paham ada undang-undang juga yang mengaturnya di sana, informasi yang dikecualikan. Dan itu tidak boleh kemudian kami sampaikan ketika proses penyelidikan ataupun penyidikan berjalan, disampaikan materinya misalnya, dan itu kita harus pahami itu. Tetapi kami hanya bisa meyakinkan dan menegaskan bahwa seluruh proses-proses itu ada prosedur-prosedurnya begitu, yang itu bisa diuji nantinya begitu. Oke. Nah, kami harus memastikan itu bahwa seluruh prosedur ini dilalui begitu. Oke. Artinya dalam bahasa singkatnya adalah dalam sebuah penanganan perkara kami tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat gitu ya. Kalau ada pihak-pihak lain yang kemudian memberikan tanggapan harus dipercepat, harus diperlambat, itu tidak mungkin bisa masuk